Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan analisis jurnal yang saya ambil, yaitu dengan kasus pneumonia. Untuk pertanyaan klinisnya, apakah ada pengaruh clapping, vibrasi, dan suction terhadap tidal volume pada pasien pneumonia? Untuk Viko-nya, P-nya itu pasien dengan umur 79 tahun, I-nya itu clapping, vibrasi, dan suction, C-nya itu tidak ada pembanding, O-nya itu memberikan clapping, vibrasi, dan suction untuk mengatasi klien dengan gangguan pneumonia. Selanjutnya pada searching literatur jurnal itu didapatkan 138 jurnal yang terkait dan dipilih satu jurnal dengan judul pengaruh clapping, vibrasi, dan suction terhadap tidal volume pada pasien pneumonia yang menggunakan ventilator di ruang ICU Royal Prima Medan. Jurnal yang diambil sesuai kasus, jurnal up to date. Kemudian untuk hasil penelusuran bukti atau telaah jurnal, yang pertama itu validity. Untuk desain penelitiannya itu menggunakan quasi eksperimen atau eksperimen semu. Untuk sampelnya itu populasi dalam penelitian ini menggunakan sampel pasien pneumonia yang menggunakan ventilator. Untuk pengambilan sampelnya itu menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik sampling yang digunakan total sampling. Jadi sampel yang diambil dalam penelitian ini 12 orang. Untuk kriteria inklusi dan eksklusinya, untuk inklusinya itu responden yang mengalami penyakit pneumonia yang menggunakan ventilator di ruang ICU. Untuk kriteria eksklusinya, pasien yang bukan penyakit pneumonia. Untuk randomisasinya itu tidak dilakukan randomisasi untuk pengambilan sampel, tetapi mengambil teknik sampelnya menggunakan total sampling dengan jumlah 12 orang. Untuk importance dalam hasil, untuk karakteristik subjeknya itu meliputi faktor usia dan faktor jenis kelamin. Untuk beda proporsinya itu berdasarkan jurnal data prevalensi pneumonia itu menunjukkan karakteristik usia. Angka kejadiannya responden mayoritas umur 50 sampai 60 tahun sebanyak 5 orang atau 41,7%. Untuk minoritas berusia 71 sampai 80 tahun sebanyak 3 orang atau 25,0%, dan usia 61 sampai 70 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 33,3%. Untuk sedangkan data prevalensi menurut jenis kelamin itu mayoritasnya laki-laki sebanyak 9 orang dengan persentase 75,0%, dan mayoritas untuk berjenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang dengan persentase 25,0%. Maka dapat disimpulkan bahwa yang mayoritas terbanyak itu jenis kelamin laki-laki. Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang ada itu dapat kita simpulkan bahwa jenis kelamin laki-laki itu kejadian terbanyak pneumonia karena mayoritas responden menggunakan biasanya ada riwayat merokok, sehingga asap rokok itu bisa berdampak buruk pada daya tahan paru terhadap bakteri.
Untuk pedamen itu dari analisa data di dalam jurnal didapatkan data beda antara persentase sebelum dilakukan clapping, vibrasi, dan suction terhadap tidal volume pada pasien pneumonia dibandingkan dengan sesudah dilakukan clapping, vibrasi, dan suction terhadap tidal volume pada pasien pneumonia. Didapatkan bahwa tidal volume pasien sebelum diberikan clapping, vibrasi, dan suction itu 12 orang responden. Sebanyak 6 orang atau 50% yang tidal volumenya 100 sampai 300 ml dan sebanyak 6% atau 50% itu tidal volumenya 400 sampai 600 ml. Sedangkan sesudah diberikan intervensi mengalami perubahan tidal volume sebanyak 10 orang 83,3% yang tidal volumenya 400 sampai 600 ml dan sebanyak 2 orang atau 16,7% tidal volumenya 100 sampai 300 ml. Dari uji normalitas Cipro-Wilk pada tidal volume pretest dengan nilai P 0,095 dan kualitas hidup post-test adalah 0,818. Hal ini berarti uji normalitas lebih 0,05 yang artinya di atas berdistribusi normal. Berdasarkan data yang di atas tadi, maka volume tidal lebih baik sesudah diberikan intervensi. Adapun faktor yang pneumonia terjadi itu ada 2, yaitu faktor usia dan jenis kelamin. Untuk nilai P value-nya itu berdasarkan perhitungan uji T dependent atau paired sample test itu diperoleh nilai T sebesar 2-2,587 dengan P-nya 0,025 atau kurang 0,05 sehingga diputuskan hipotesis HO ditolak, yang artinya ada pengaruh yang signifikan sesudah diberikan intervensi kepada pneumonia yang menggunakan ventilator di ruang ICU. Untuk applicability dalam diskusinya itu berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa pada pasien dengan pneumonia sudah cukup baik dilakukan dengan pemberian terapi clapping, vibrasi, dan suction. Penelitian di jurnal bahwa memang sebaiknya harus memberikan clapping, vibrasi, suction. Dapat diketahui perbedaan hasil pemberian terapi clapping, vibrasi, dan suction itu memberikan pengaruh terhadap resistensi volume tidal pada pasien pneumonia. Hal ini sesuai dengan penelitian mengenai clapping, vibrasi, dan suction itu berdasarkan Siti Maimunah 2014 yang hasil penelitiannya itu menunjukkan P-nya 0,00 yang artinya ada pengaruh clapping dan vibrasi terhadap saturasi oksigen sebelum dan sesudah diberikannya intervensi. Untuk karakteristik klien tadi berdasarkan jurnal itu usia dan jenis kelamin. Untuk fasilitas biayanya tidak dicantumkan
Dalam diskusi itu berdasarkan jurnal menunjukkan bahwa hasil analisis menggunakan uji dependency test pada pemberian clapping, vibrasi, dan suction dengan pasien pneumonia yang terpasang ventilator itu menunjukkan adanya perbedaan sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Untuk yang sesudah itu lebih baik. Diperoleh nilai T-nya sebesar min 2,587 dengan P-nya itu 0,025 atau kurang dari 0,05 yang artinya ada pengaruh intervensi terhadap intervensi tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.